wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Mastawati. Saya dari Universitas Jember, program studi pendidikan biologi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bakteri. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis cara hidup dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, serta peserta didik mampu mengelompokkan bakteri. Pertama, kita akan mempelajari tentang sistem 5 kingdom. Nah, yang pertama yaitu ada kingdom Monera yang biasa dikenal dengan bakteri. Untuk yang kedua, itu ada Protista yang dikenal dengan alga. Kemudian yang ketiga ada fungi yang biasa dikenal dengan jamur-jamuran. Kemudian yang keempat ada plante yang biasa dikenal dengan tumbuh-tumbuhan. Dan yang kelima ada animalia yang identik dengan hewan. Kingdom Monera adalah organisme uniseluler atau organisme satu sel. Monera juga berasal dari kata moneres dari bahasa Yunani yang berarti tunggal. Struktur makhluk hidup ini sederhana, terdiri hanya dari satu sel hidup. Inti selnya belum memiliki membran inti atau kariotek, sehingga disebut dengan prokariotik. Untuk organisme sendiri, dia memiliki dua organisme utama, yaitu ada Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, kedua dari organisme ini merupakan organisme prokariotik. Organisme prokariotik ini adalah organisme yang inti selnya belum memiliki membran inti, sedangkan organisme eukariotik sudah memiliki membran inti. Nah, selanjutnya kita akan fokus kepada materi Eubacteria saja. Nah, bakteri ini merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik. Jadi dia hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop saja dan tidak bisa menggunakan hanya mata telanjang, seperti itu. Untuk struktur sel bakteri ini termasuk sederhana jika dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Bakteri ini tidak memiliki inti sel atau nukleus dan kerangka sel dan organel lainnya, contohnya seperti mitokondria dan kloroplas, dia tidak punya. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur tubuh Eubacteria. Nah, untuk struktur bagian luar, sel bakteri ini terdiri dari dinding sel, kapsul, dan juga ada membran plasma. Nah, membran sitoplasma terdiri dari lapisan lipoprotein dan fosfolipid dan protein yang memiliki sifat permeabel, yaitu air dan gas dapat masuk ke dalamnya. Kemudian, dinding sel ini memiliki fungsi untuk melindungi dan memberi bentuk pada sel bakteri. Dinding sel ini terdiri dari hemiselulosa dan senyawa peptidoglikan. Senyawa ini terdiri dari protein dan asam amino. Nah, kemudian kapsul merupakan bagian yang paling luar yang memiliki fungsi untuk pelindung sel. Selain itu dapat digunakan untuk cadangan makanan. Nah, yang terakhir yaitu struktur bagian dalam bakteri. Nah, struktur bagian dalam bakteri ini sendiri terdiri dari DNA, mesosom, kemudian ada plasmid, ribosom, dan juga ada endospora. Nah, dasar pengelompokan bakteri. Jadi, dasar pengelompokan bakteri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada bentuknya, kemudian ada jumlah dan letak flagel, kemudian ada karakteristik dinding sel. Nah, yang keempat ini ada cara mendapatkan makanan, dan yang terakhir itu adalah kebutuhan terhadap oksigen. Pengelompokan pertama adalah bentuk. Nah, bentuk yang pertama itu ada basil atau bacillus. Dia ini berbentuk batang atau silinder dengan variasi. Ada monobasil yang mana dia hanya satu, kemudian ada diplobasil, dia bergandeng dua-dua, kemudian ada streptobasil, dia ini bergandengan membentuk rantai. Nah, meski begitu ada juga yang berbentuk agak bundar sehingga disebut dengan Coccobacillus. Contoh bakterinya adalah Bacillus anthracus, di mana bakteri ini menyerang pada hewan-hewan ternak, yaitu menyebabkan penyakit antrak. Nah, bisa dilihat dari gambar ini untuk contoh dari monobasil, diplobasil, dan juga ada streptobasil. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu ada coccus, yang berarti dia ini berbentuk bulat seperti bola. Untuk variasinya itu ada monococcus yang berarti tunggal, kemudian ada diplococcus yaitu bergandengan dua-dua, kemudian ada tetracoccus bergandengan 4-4 membentuk bujur sangkar, kemudian ada sarkina bergerombol membentuk kubus, kemudian ada staphylococcus, dia ini hanya bergerombol, dan yang terakhir itu ada streptococcus yang mana dia berarti bergandengan membentuk rantai. Tadi kan juga sudah saya sampaikan bahwa ada
Streptobacillus, dia bergandengan membentuk rantai. Sekarang ada Streptococcus, maka dia bergandengan membentuk rantai tetapi dalam bentuk kokus atau bulat. Nah, untuk contohnya sendiri dari bentuk kokus ini adalah ada Staphylococcus aureus, bisa dilihat dari gambar ini. Begitu pula dengan bentuk-bentuk dari kokus, dari monococcus, kemudian ada diplococcus, kemudian ada Staphylococcus, ada Streptococcus, kemudian ada juga Sarkina dan juga ada Tetracoccus, seperti itu. Bentuk yang ketiga itu ada spiral atau spirillum, yang mana dia ini berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasinya ini ada vibrio, yang mana dia ini berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran. Kemudian ada spiral jika bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Dan ada spiroseta, yang mana bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Nah, contoh bakterinya ini ada Treponema pallidum, di mana dia ini menyebabkan penyakit raja singa atau penyakit sifilis. Nah, untuk dari gambar ini sendiri menunjukkan bahwa dia termasuk ke dalam variasi bentuk spiroseta. Nah, untuk pengelompokan yang kedua itu adalah jumlah dan letak flagel. Nah, flagela ini adalah sering disebut dengan bulu cambuk, yang merupakan bagian dari struktur tubuh bakteri yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Nah, ada 5 pengelompokan. Itu yang pertama itu ada atrik, di mana sel bakteri ini tidak memiliki flagela sama sekali. Kemudian ada monotrik, di mana dia hanya memiliki satu flagela. Kemudian ada lofotrik, di mana sel bakteri ini hanya memiliki flagela pada salah satu sisinya saja. Untuk amfitrik, bakteri ini memiliki flagela pada kedua ujung sisinya. Sementara untuk peritrik sendiri, dia ini memiliki flagela pada seluruh permukaan bakteri. Nah, pengelompokan yang ketiga yaitu berdasarkan karakteristik dinding selnya. Nah, cara pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding selnya ini dikenalkan oleh Hans Christian Gram pertama kali melalui pewarnaan gram. Nah, pada pengelompokan ini bakteri dibedakan menjadi bakteri gram negatif, kemudian ada bakteri gram positif, dan juga ada bakteri tidak berdinding sel. Berdasarkan cara pengelompokan bakteri yang keempat, itu ada cara mendapatkan makanan. Nah, cara mendapatkan makanan bakteri ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bakteri autotrof dan juga ada bakteri heterotrof. Untuk bakteri autotrof sendiri, ini adalah bakteri yang membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Bakteri autotrof ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada bakteri fotoautotrof dan juga ada bakteri kemoautotrof. Untuk bakteri fotoautotrof, dia ini membuat makanannya dengan bantuan dari cahaya. Sedangkan untuk bakteri kemoautotrof, dia membuat makanannya dengan bantuan energi kimia. Contoh dari bakteri fotoautotrof itu adalah Chlorobium, dan contoh bakteri dari kemoautotrof ini adalah Nitrobacter yang dapat mengoksidasi nitrit. Nah, untuk bakteri heterotrof adalah bakteri yang memperoleh makanannya dari organisme lain. Nah, bakteri heterotrof ini terdiri dari bakteri saprofit dan juga bakteri parasit. Nah, bakteri saprofit ini memperoleh makanan dengan menguraikan sisa-sisa bahan organik menjadi bahan anorganik. Sedangkan bakteri parasit, dia ini memperoleh makanan dari organisme hidup yang lain. Pengelompokan yang terakhir atau pengelompokan yang kelima yaitu tentang kebutuhan terhadap oksigen. Jadi berbeda dari makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen, ada beberapa jenis bakteri yang hidup tanpa oksigen. Nah, bakteri jenis ini disebut dengan bakteri anaerob. Meski begitu, tetap ada jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup atau sering disebut dengan bakteri aerob. Salah satu contoh bakteri aerob adalah bakteri nitrifikasi yang akan mengubah amonia menjadi nitrat. Sedangkan contoh bakteri anaerob adalah Micrococcus, yang mana dia ini dapat merombak senyawa menjadi metan. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.